Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Handayani dengan NIM 233171110. Di video ini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul beserta contohnya. Pengertian asbabul nuzul dari kata asbab dan nuzul. Asbab itu jamak. Mufradnya atau bentuk tunggalnya itu adalah sabab. Kemudian nuzul artinya turun. Jadi, asbabun nuzul adalah peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Nah, di sini dikatakan turunnya ayat atau beberapa ayat, karena tidak semua ayat dalam kitab suci Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Asbab al-nuzul dalam arti sebab-sebab khusus yang mengiringi turunnya suatu ayat bukanlah merupakan pendapat perseorangan atau individu, tetapi merupakan peristiwa sejarah yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh parawi hadis melalui suatu seleksi yang ketat dengan syarat-syarat ilmiah yang dikenal dalam ilmu sejarah dan hadis. Oleh karena itu, jalan untuk mengetahui sebab nuzul satu ayat tidak dapat dilepaskan dari pendekatan ilmu hadis, yaitu melalui sumber riwayat yang sahih yang diriwayatkan secara berantai. Mulai dari sahabat, tabi'in hingga kepada periwayat hadis yang menulisnya dalam suatu kitab atau buku hadis. Nah, ada pembagian ayat dalam Al-Quran, ayat sababi dan ayat ibtidai. Ayat sababi dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Ayat ini turun karena Nabi mengalami peristiwa, sehingga pengalaman Nabi tersebut atau peristiwa Nabi tersebut akan diiringi dengan ayat. Nah, ayat-ayat tersebut yang nantinya akan menjadi pedoman. Jadi, yang menjadi pedoman itu bukan hanya ayatnya, tapi sababnya juga bisa menjadi pedoman, terutama untuk para ahli tafsir. Yang kedua ada ayat ibtidai. Tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa, seperti surah Al-An'am yang turun bersamaan dengan 70.000 malaikat dengan mengiringi tasbih dan tahmid. Nah, mengetahui tentang urgensi asbabul nuzul atau pentingnya asbabul nuzul. Apa sih pentingnya? Yaitu memahami kontekstualisasi ayat Al-Quran bagi para mufasir sehingga mudah diterima oleh masyarakat baik awam maupun khusus. Contohnya di sini ada ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Artinya, kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmannya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Jadi ceritanya ada para sahabat yang berpergian di tengah gelapnya malam, kemudian waktu sholat itu telah tiba, sehingga para sahabat itu bingung untuk menentukan arah kiblat. Akhirnya mereka berijtihad sendiri-sendiri. Nah, kemudian besoknya ditanyakanlah kepada Nabi, bagaimana Nabi? Kita sholatnya sendiri-sendiri. Dan akhirnya diturunkanlah ayat yang berbunyi walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Semuanya sholatnya sah karena yang penting sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh dalam meyakini kiblatnya di sana.
Satu sahabat meyakini kiblatnya di timur, satu sahabat meyakini kiblatnya di barat, dan satu sahabat meyakini kiblatnya di selatan. Itu sudah keyakinannya, dan keyakinannya tidak bisa dirubah oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, itu sudah keyakinannya, dan keyakinannya itu tidak bisa dirubah oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Maka ini nggak apa-apa. Maka ini sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh kisah-kisah tersebut. Adapun kegunaan asbabun nuzul yaitu menolong seseorang untuk memahami ayat, mengatasi keraguan ayat yang diduga masih umum, mengidentifikasi pelaku, dan memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Dari sini tampaklah peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat. Secara umum, Thohir bin Asyur meringkas fungsi asbabun nuzul ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu asbabun nuzul sebagai maksud atau pengertian dari sebuah ayat untuk mengerti apa deskripsi maksud ayat. Dan yang kedua yaitu asbabun nuzul hanya membantu memahami ayat, misalnya dengan menjelaskan rincian ayat yang bersifat global atau menepis mutasyabih atau kesamaran. Contoh bentuk-bentuk atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, di antaranya yang pertama adalah tanggapan atas suatu perintah umum. Ini contohnya ada surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, jadi asbabun nuzulnya dari ayat ini yaitu ayat ini turun karena Abu Lahab meremehkan pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumpulkan masyarakat untuk diberi kabar tentang akan datangnya musuh yang menyerang dari balik gunung dan penjelasan beberapa hukuman. Tapi pada waktu itu Abu Lahab datang. Ya Rasulullah, engkau mengumpulkan masyarakat hanya untuk memberi kabar tentang akan datangnya musuh yang menyerang dari balik gunung. Jadi, pertanyaan Abu Lahab ini pertanyaan yang mengejek. Sehingga, karena pertanyaan yang mengejek, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai tanggapan atau suatu perintah yang umum. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang atau salah-salah kata dalam menjelaskan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.